Assalamualaikum ta'ala warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fi syuruti wujubil haji wal umrah. Pada syarat-syarat wajibnya haji dan umrah. Alhamdulillah kita hari ini sudah memasuki part terakhir dari Safinatun Najah, tapi ini adalah naskah dari Syekh Ali Ba'atiyah. Kemarin kita sempat bahas bahwa naskah dari Syekh Salim itu berhenti di zakat. Setelah itu naskah selanjutnya dilanjutkan oleh Syekh Nawawi. Kemudian naskah selanjutnya yang kali ini itu dilanjutkan oleh Syekh Ali Ba'atiyah rahmatullah ta'ala alaihim. Pembahasan mengenai haji dan umrah ini sebagai pelengkap dari rukun Islam yang terakhir. Iqtidaan bi hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti urutan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haji dan umrah merupakan ibadah yang paling besar pahalanya, yang paling mulia, yang paling utama setelah sholat. Dan ibadah haji umrah ini dianggap oleh para ulama mampu, spesifiknya haji ya, mampu menghapus dosa kecil. Tidak hanya dosa kecil, bahkan bisa menghapus dosa besar. Bahkan bisa menghapus dosa besar. Walaupun ditentang juga oleh banyak ulama, tapi ada ulama yang berpendapat seperti itu. Bahkan sekelas tabiat. Apa itu tabiat? Dosa yang berkaitan dengan anak Adam. Dosa yang berkaitan dengan hukuk adami. Itu juga bisa dihapus dengan berhaji. Tapi tentu saja harus memenuhi banyak sekali syarat. Baik. Lanjut. Wal hajju wal umratu, haji dan umrah, wajibani fil umri marratan wahidah. Wajib ya, seumur hidup satu kali. Hari ini kita menemukan banyak sekali orang-orang yang kaya raya, mampu untuk haji tapi tidak daftar haji, tidak mau umrah dengan berbagai macam alasannya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sawa'un fihi mata Yahudin aw Nasrani, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama saja dia layaknya orang yang mati Yahudi atau mati Nasrani. Orang yang dia itu mampu untuk berhaji, dia itu tapi nggak mau. Di situ letak problemnya, wahai teman-temanku sekalian. Maka kalau semisal teman-teman sudah mampu, jangan gara-gara malas, jangan gara-gara mager, jangan gara-gara ini itu. Usahakan untuk berangkat haji, usahakan untuk daftar. Nah, ketika sekarang kan haji ada banyak konsep. Pertama, ngikut pemerintah, ya, dengan konsep haji reguler, atau pakai visa, itu tuh yang paling gede, Furada, atau Haji Plus, yang mana kadar minimum yang wajib dipenuhi, yang pemerintah, yang paling kecil itu, dengan harga yang berapa itu? Nggak tahu sekarang berapa, silakan teman-teman cek, soalnya per daerah itu beda-beda. Kayaknya Jawa Timur itu termasuk harga yang paling tinggi dah. Turun ke bawah dikit. Jadi begitu teman-teman. Haji dan umrah wajibnya berapa kali? Wajibnya satu kali saja. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari Rasulullah pernah berdiri di hadapan para sahabat. Kemudian Rasulullah bersabda, ini kalau nggak salah hadisnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Qad furida 'alaikumul hajj fahujju." Telah wajib bagi kalian haji, hajilah kalian semua. Itu sabda Rasulullah. Kemudian ada satu sahabat nyeletuk, "Ya Rasulullah, akulla amin ya Rasulullah." Berapa kali Rasulullah? Tiap tahun kah? Fasakat. Rasulullah diam. Sahabat tadi kembali bertanya, "Akulla amin ya Rasulullah." Tiap tahun ya Rasulullah? Fasakat. Rasulullah diam lagi. Hatta qalaha thalatha marat. Sampai sahabat tadi itu bertanya yang ketiga kalinya, "Akulla amin ya Rasulullah." Tiap tahun wahai Rasulullah? Rasulullah diam. Habis itu Rasulullah melanjutkan ucapannya, "Lau qultu na'am la wajabat wa la mastata'tum." Kalau saya bilang iya, nanti hukumnya beneran jadi wajib, kalian nggak mampu. Zaruni ma taraktukum. Udah, apa yang aku berikan, apa yang aku perintahkan ke kalian,
itu gak usah diurus-urus lagi, gak usah dikejar-kejar dengan pertanyaan ini itu. Fa innama halaka man kana qablakum bikathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Karena sesungguhnya golongan-golongan sebelum kalian itu kemudian celaka gara-gara mereka itu banyak tanya dan gara-gara mereka itu banyak menyelisihi perintah nabi-nabi mereka. Fa idza amartukum bi syai' fa'tu minhu mastata'tum. Makanya kalau aku merintahin kalian sesuatu, udah kalian lakukan semampu kalian. Wa idza nahaitukum 'an syai', dan apabila aku telah melarang kalian dari sesuatu, fajtanibuh. Udah, tinggalin aja kalau gitu. Sesimpel itu, gak usah dikejar-kejar. Nah, ini adalah harusnya kita bahas fikih. Kenapa kita bahas ini? Gak masalah. Kita sebagai manusia, seyogianya itu ndak banyak bertanya pada sesuatu yang nggak penting. Kenapa? Karena nanti problemnya itu jauh lebih besar. Di hadis arba'in kita sempat bahas tentang larangan banyak bertanya kan, bahwa ketika kita itu banyak bertanya, nanti hukumannya jadi lebih. Nanti kewajiban-kewajiban yang ada justru lebih. Misal, Pak Bos merintahin kamu satu, tapi satu ini sebenarnya sifatnya umum. Tapi kalian banyak tanya, ini gimana Pak Bos, kalau begini gimana, kalau begini gimana? Nanti malah problem besar. Nanti bosnya bilang harus ditentukan, kalian nggak kuat. Sama seperti perintah Allah kepada Bani Israel. Bani Israel Allah perintahkan untuk memerintahkan sapi betina. Sapi betina kayak gimana? Ya udah, sapi betina bentuknya kayak gimana aja. Mereka tanya, yang warnanya gimana, yang bagaimana, yang seperti apa, yang bisa, yang dikerjakan atau tidak, yang gede apa yang kecil, yang kotak apa yang bulat, yang pertanyaan banyak. Gara-gara pertanyaan banyak, akhirnya kan ribet di belakang. Andai kata mereka langsung mau bilang, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati, langsung disembelih itu sapi, selesai. Kalian tahu nggak bahwa lemah itu, gaji itu haram bagi Bani Israel? Kenapa? Karena pas mereka lagi makan-makan sama Nabi Musa, kan tinggal makan tuh sapi. Mereka masih banyak tanya di depan Nabi Musa. Nabi Musa, coba tanya dia ke Allah, ini halal enggak? Nabi Musa, ini halal enggak? Ini haram enggak? Jadi kira-kira banyak pertanyaan, akhirnya jadi wajib. Dan Rasulullah SAW banyak sekali, seringkali beliau mewanti-wanti kita dari ini. Karena Rasulullah gak mau hukumnya jadi wajib. Rasulullah didiam agar tidak menjadi kewajiban terhadap umat-umat setelahnya. Rasulullah itu gak pernah loh secara sempurna dari awal sampai akhir berjamaah salat tarawih. Nggak pernah, karena takut hukum salat jamaah tarawih itu nanti jadi wajib. Tarawih itu Rasulullah gak pengen jadi wajib. Rasulullah gak pengen ngerepotin umatnya. Rasulullah tuh sayang sama kita. Rasulullah tahu bahwa kita ini ada para hamba-hamba pemalas yang penuh dosa ini. Rasulullah paham betul dengan itu. Makanya Rasulullah karena sayang sama kita, care sama kita, paham dengan kondisi kita, Rasulullah itu berusaha melakukan sesuatu yang tidak memberatkan kita. Bayangin, Allah menurunkan 50 sholat. Karena Rasulullah care sama kita, diturunin jadi 45, turun jadi 40, sampai sekarang jadi 5. Allahul musta'an. Jadi, wajib seumur hidup satu kali. Dan kewajiban ini disebut sebagai Hajjatul Islam. Hajjah al-Islam. Haji Islam. Yang disebut haji Islam, Hajjatul Islam adalah haji yang dilakukan untuk menggugurkan kewajiban. Kalau teman-teman pertama kali haji, itu disebut sebagai haji Islam. Tapi kalau misal teman-teman udah pernah haji, kemudian haji lagi, bukan haji Islam namanya. Oke? Baik. Lanjut. Wala, dan tidak. Yajibani illa ala muslim, dan tidak wajib haji dan umrah kecuali harus memenuhi syarat berikut. Apa syarat yang pertama? Yang pertama adalah muslim. Harus muslim. Walau fima mada, walaupun Islamnya bukan sekarang, tapi Islam di masa yang lampau, murtad maksudnya. Orang murtad juga punya kewajiban haji. Sedangkan orang kafir asli di dunia mereka tidak mendapatkan kewajiban haji, tapi mereka nanti akan disiksa juga di akhirat karena mereka tidak melaksanakan haji. Dalam artian kita gak usah ngomongin yang akhirat-akhirat dulu, kita ngomongin di dunia bahwa tidak wajib bagi orang kafir asli untuk berhaji. Yang kedua adalah hur. Artinya apa? Hur artinya merdeka. Arti hur artinya merdeka. Sehingga, dan merdekanya harus merdeka sempurna, bukan merdeka separuh-separuh seperti budak muba'ad
kemarin kita sempat bahas, silakan cek di episode sebelumnya. Di satu episode saya bahas di mustalahat, di playlist yang khusus, macam-macam budak muba'ad yang kemudian dimiliki oleh dua orang, kemudian salah satu yang memerdekakannya kan setengah merdeka dan setengah budak. Enggak. Yang di sini maksud adalah al-hurriyah al-kamilah, kemerdekaan yang sempurna. Seperti kamu, seperti saya, kita kan merdeka sempurna. Kemudian, syarat ketiga yang harus dia penuhi apa? Mukallaf. Dia harus mukallaf. Mukallaf ini memenuhi berapa konsep? 2. Pertama, baligh. Sehingga bagi anak kecil, bagi anak piik, bagi anak bayi itu, mereka tidak wajib untuk berpuasa, berhaji. Tapi, atau 2 bulan, usia 2 bulan. Anak kecil yang berusia 2 bulan itu tidak wajib berhaji. Tapi andai kata dia mau berhaji, sah. Tapi tidak bisa digunakan untuk hajjah al-Islam. Ya, dalam artian kegugurannya untuk menggugurkan kewajiban sekali seumur hidup ini tidak cukup. Tidak cukup. Jadi Mas Torik yang haji 2 bulan, kemudian setelah balik belum pernah berhaji, itu belum dianggap melaksanakan hajjatul Islam. Sebagaimana saya tahun lalu 2024 ini alhamdulillah saya berhaji. Padahal ketika saya masih kecil, saya haji berkali-kali. Dari awal saya baru sama Abuya sudah dibawa haji. Jadi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Sampai saya SD pun saya dibawa haji berkali-kali. Tapi belum menggugurkan kewajiban haji saya. Belum menggugurkan kewajiban haji saya. Yang menggugurkan kewajiban haji saya yang dianggap sebagai hajjatul Islam yang mana? Yang kemarin. Yang kemarin yang saya. Kumaher itu. Baligh. Lah. Namun andai kata dia itu kemudian baligh, tiba-tiba baligh, dia kan belum baligh nih. Anak piik, anak kecil tadi itu tiba-tiba baligh pada pertengahan wukuf di Arafah atau sebelum wukuf apalagi, maka dia telah menggugurkan kewajibannya. Tapi setelah wukuf Arafah maka tidak dianggap menggugurkan kewajiban hajjatul Islam. Kemudian mukallaf ini kan 2. Yang kedua adalah aqil. Apa arti akil? Berakal. Sehingga bagi orang gila, bagi orang ODGJ, bagi orang yang tak berakal, mereka tidak mendapatkan kewajiban untuk berhaji. Tapi mereka bisa dihajiin. Wa yasihu an yuhajja anhu. Tapi dan sah bagi mereka andai kata dihajikan. Dan apabila mereka dihajikan, nih, dan mereka tiba-tiba sadar contohnya sebelum wukuf atau pada saat wukuf, maka dia dianggap telah gugur hajjatul Islam. Namun apabila setelah wukuf, dia masih aja stres, masih aja ada gangguan kejiwaan, maka dia dianggap sebagai sunnah. Gitu teman-teman. Intinya, kok saya lupa bab ini? Sekejap. Saya jadi lupa ini teman-teman. Wait. Sorry. Kita manusia bos, bukan nabi bos. Tempatnya salah dan lupa bos. Saya lupa. Kasus ODGJ. Nah, jadi hajinya tadi itu bagi orang yang ODGJ, yaqa'ani lahu naflan, dia itu haji dan umrahnya menjadi sunnah, tidak menjadi hajjatul Islam, andai kata dia belum berakal sebelum wukuf atau pada pertengahan wukuf. Namun, andai kata dia selain daripada tadi itu, artinya kondisi yang barusan tidak berakal sebelum wukuf atau pada pertengahan wukuf, maka dianya kemudian masuk ke dalam kategori hajjatul Islam. Itu yang benar ya? Sorry. Gue manusia bos. Kemudian mustati'in. Ini juga merupakan syarat yang banyak dilupakan. Mustati'in ma'a imkanil masiri wa takhliyatit tariq.
Artinya mampu. Mampu bersamaan dengan apa? Mampu bersamaan dengan kemampuan perjalanan, wa takhliyatit tariqi, dan kosongnya perjalanan. Maksudnya adalah imkanil masiri. Artinya adalah seseorang kemudian dianggap wajib haji jika ia memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan menuju Makkah. Ini meliputi apa? Meliputi fisik, finansial, dan keamanannya. Termasuk takhlitut tariq, mengosongkan jalan. Ini maksud mengosongkan jalan adalah jangan sampai nanti ada problem-problem di sana. Mungkin problem berhubungan dengan keamanan, ya. Ada quta'ut tariq, contohnya di tengah. Itu jangan sampai ada itu. Ini sebenarnya pecahan yang jadi banyak, ya. Pecahan apa saja, kapan seseorang itu kemudian disebut sebagai mustati'. Dia itu harus punya bekal perjalanan untuk dirinya, untuk berangkat, dan saat dia sudah berada di Mekah, dan untuk dia pulang. Itu saja cukup? Tidak. Dia juga harus punya bekal untuk keluarga yang ditinggalkan. Apa saja bekal-bekal mereka? Semuanya mereka butuhkan dalam keadaan normal. Kalau mereka punya kendaraan, ya kendaraannya harus kita fasilitasi. Kalau mereka punya pembantu ini kita fasilitasi. Kalau mereka butuh makan, punya sekolah dan sebagainya, harus lebih daripada duit itu. Syaratnya juga, syarat dianya menjadi wajib apa? Dia gak boleh punya hutang. Kalau masih punya hutang, gugur kewajibannya. Kemudian kalau dia punya hewan ternaknya pun harus dikasih ma'em saat ditinggalkan. Intinya itu semua harus dilaksanakan. Jadi terus perjalanannya harus aman. Perjalanannya harus aman. Tapi kalau perjalanan tidak aman, nanti ada konsekuensi di pertengahan jalan, ada macam-macam ini itu, maka gugurlah kewajiban. Ini sebenarnya perinciannya jauh lebih panjang, tapi saya rasa cukup. Karena begini teman-teman ya, urusan haji dan umroh, mau teman-teman belajar sampai berbusa, tapi kalau kalian nggak praktek langsung haji dan umroh, bingung kalian. Jujur, ini haji dan umroh itu susah. Kemungkinan dipahaminya betul-betul itu hanya 5%. Kalau teman-teman belum praktek. Kalau teman-teman belum pernah praktek, kemungkinan kalian betul-betul paham itu cuma 5%. Ntar ketika kalian praktek, ya tapi kalian harus ada basicnya dong. Teorinya harus paham minimal, ya paham-paham sikit lah, ya. Nanti ketika kalian di sana, kalian baru paham, oh ini toh yang dimaksud, oh ini toh yang dimaksud, begitu. Mungkin teman-teman di sana ada pernah ada umroh. Sebelum umroh kan ada manasik dulu kan, ya. Diajarin dulu tata cara umroh. Ketika diajarin tata cara umroh, kalian ngerti? Ngangeng kalian? Ya enggak? Gimana gitu. Ntar pas sudah nyampe di sana, kalian baru, oh begini toh. Kalian butuh penjelasan tambahan lagi nanti dari mutawifnya, ya kan? Itu. Hadza wallahu subhanahu wa ta'ala alim bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.